Perkenalkan, nama saya Rama Saputra Sinaga, dengan nomor NIM 104 15 044. Saya sebagai peserta tugas akhir yang akan mempresentasikan tugas akhirnya dengan berjudul Masjid Agung Magelang. Untuk deskripsi umumnya, masjid ini termasuk jenis proyek semi real dengan fungsi rumah ibadah agama Islam. Untuk pemilik proyek sendiri itu, pemilik proyek dan sumber dananya itu dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Isu perencanaan Masjid Agung Magelang yaitu untuk mendukung program kawasan strategi pariwisata nasional dengan singkatan KSPN, beserta pemerintah provinsi Jawa Tengah juga bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Magelang dengan merencanakan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang berlokasikan di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri sangat mendukung program ini dengan cara mengadakan sayembara desain untuk memperoleh berbagai ide, gagasan, dan sebagai perwujudan pembangunan Masjid Agung ini. Latar belakang sendiri, ide pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berawal dari visi misi Provinsi Jawa Tengah dengan visi yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Sedangkan misinya membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan masjid ini diharapkan berperan sebagai pusat kegiatan keislaman serta menjadi salah satu ikon baru untuk kawasan untuk Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini diharapkan juga memadukan ciri khas arsitektur Islam dengan nilai-nilai kebudayaan Jawa Tengah. Untuk koleksi datanya, lokasi berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang dengan luas kawasan perancangan kurang lebih 50.000 meter persegi atau 5 hektar. Kalau untuk tata dan guna lahannya, lahan kawasan ini tuh berada bukan. Jadi kawasan ini memiliki KDB 60%, KLB dengan menyesuaikan data-data teknisi dan menyesuaikan existing bangunan sekitar. Untuk KDH-nya sendiri itu 30% dan KSB 10 meter. Untuk teorinya, di sini saya menjelaskan tentang peningkatan nilai-nilai pada masjid agung. Pada masjid. Sumbernya ini dari hipotesis dari Aisyah yang kuliah di Universitas Malang tahun 2010. Jadi peningkatan terhadap nilai-nilai dapat digambarkan dalam mengoptimalkan fungsi masjid itu. Di antaranya, masjid harus dijadikan lembaga independen. Yang selanjutnya, pengembangan fungsi masjid yang dapat mengkomodir sebagai kepentingan jamaahnya. Terus yang ketiga, cara pengurus atau pengelola masjid hendaknya meminta dan menerima saran dan kritik dari para jamaah. Untuk standarisasi bangunan masjid, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pranologi. Faktor pranologi itu syarat tertentu sesuai dengan lingkungan masyarakat pemakai. Faktor sosiologi itu masyarakat sekitar masjid yang akan menggunakan masjid tersebut. Terus faktor ekonomi, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan membangun masjidnya. Terus faktor teknologis yang berhubungan dengan teknis dan skill serta material terhadap bangunannya. Faktor estetika itu rasa keindahan, kenyamanan dan serta kelayakan terhadap bangunan itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 macam pokok yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan untuk memperlihatkan suasana masjid itu sendiri. Yang pertama, sesuatu yang menimbulkan rasa cinta keagamanya yang lebih mendalam dalam hati, sesuai
Terus yang kedua, ornamen-ornamen dekorasi yang melaraskan dengan fungsionalnya. Terus yang ketiganya, sebagai ciri khas identitas kebudayaan lingkungan Indonesia yang beraneka ragam. Selanjutnya, klasifikasi masjid. Klasifikasi masjid. Klasifikasi masjid di ini berdasarkan keputusan Menteri Agama dengan nomor 394 tahun 2004, yaitu diantaranya satu, masjid negara. Masjid negara ini masjid yang pada tingkat pusat. Terus masjid raya, masjid yang berada di tingkat provinsi. Sedangkan masjid agung sendiri masjid yang berada pada tingkat kabupaten. Kalau masjid besar, masjid yang berada pada setingkat dengan kecamatan. Sedangkan masjid jami itu masjid yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Dalam jenis-jenis masjid yang dikenal masyarakat, pertama masjid jami. Masjid jami itu sendiri itu termasuk yang kita tahu itu masjid yang biasa kita digunakan dengan fungsi berbagai hal dan banyaknya kegiatan-kegiatan di dalam bangunan itu. Sedangkan surau itu tempat sholat, tapi lebih kecil daripada masjidnya. Terus ketiga, musola itu tempat sholat tapi tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Contohnya sholat Jumat. Dalam komponen masjid sendiri ada namanya ruang untuk sholat bersama, mimbar, mihrab, tempat duduk, minaret, dan ornamen. Studi banding yang studi banding sejenis itu saya ngambil pertama Masjid Daya Sumatera Barat dan Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Dan selanjutnya analisis tapak. Lokasi berada di pada sudah ditunjukin, dan dengan memiliki potensi lokasi itu berada dekat dengan pariwisata Candi Borobudur. Ini merupakan potensi sebagai untuk meningkatkan pariwisata di Magelang itu sendiri. Terus kalau untuk ininya, tata bentuk bangunannya di sini dari analisis saya mengikuti kebanyakan bangunan sekitar itu menggunakan bangunan sistem linear. Terus untuk ruang terbukanya di sini karena wilayahnya itu masih berada pada kawasan perkebunan dan persawahan. Nah, di sini banyaknya potensinya, ini memiliki potensi yang sangat besar, di mana ruang menyerap airnya lebih banyak daripada ruang tidak bisa menyerap air. Terus bersirkulasi di sini ada dua, ada yang digunakan untuk jalan arteri dan ada juga digunakan untuk jalan lingkungan. Nah, terus untuk tingkat aktivitasnya di sini itu dengan analisis aktivitas di simpang Jalan Soekarno Hatta itu sangat tinggi dikarenakan di situ rawan dengan aktivitas. Terus selanjutnya topografi kawasan. Nah, ini kawasannya berada pada permukaan lumayan landai, tapi ini juga bisa menjadi potensi untuk wilayah ini banjir. Terus selanjutnya ini fasilitas pendukung kawasan sekitar dan suhunya. Untuk alur aktivitasnya sendiri bisa dilihat dengan ada berbagai kegiatan. Pertama kegiatan beribadah,
kegiatan perpustakaan, kegiatan eh, kegiatan kubah, kegiatan ini belajar peserta manasik haji, dan lain-lain. Untuk yang lain, saya akan menjelaskan tentang tema. Eh, tema yang saya ambil itu arsitektur responsif. Eh, tema ini berdasarkan makna yang akan dipakai dalam bangunan dalam bangunan. eh, eh, Sumber Joyce masalah 2014 ada 3, yaitu makna efektif, makna evaluatif, makna perspektif. Nah, makna sedangkan menurut Ian Bradley itu responsif sendiri memiliki prinsip-prinsip diantaranya permeability, variety, legibility, robustness, visual appropriateness, terus which is selanjutnya personalisasi. Di sini bisa dilihat gambarnya permeability, variety, legibility, robustness, visual dan which is. Selanjutnya untuk penerapan pada konsep itu dengan melewati analisis. Pertama, bentukan dasarnya itu balok dengan ada 2, terus diturunkan menjadi 2 dan digabungkan serta adanya sistem adiktif dikarenakan dengan fungsi bangunan sendiri. Nah, dan pada akhirnya ada penambahan subtraktif dari luar, itu untuk bertujuan penambahan fungsi bangunannya. Selanjutnya untuk perzoningan dengan saya mengambil perzoningan sesuai dengan analisis. Nah, di sini tuh ada 3. Pertama, publik, semi publik, dan privasi. Untuk sirkulasinya sendiri saya menganalisa sirkulasi kedatangan jamaah sendiri. Di sini ada 3, yaitu sirkulasi kendaraan yang orang yang mau untuk beribadah aja. Terus yang kedua, sirkulasi orang yang mau beribadah sekaligus mau belajar manasik haji. Yang ketiga, sirkulasi untuk kendaraan bus yang biasanya membawa rombongan dari luar. Selanjutnya di sini untuk penerapannya ke bangunan ini bisa dilihat dari block plan dan set plan ini. Untuk hierarki bangunan ini sendiri, di sini bangunan ini sendiri menggunakan pendekatan habluminallah, dengan yaitu habluminallah itu interaksi kepada Tuhan, terus habluminanas interaksi pada manusia, terus habluminal alamin itu pendekatan dengan alam. Untuk fasilitas sendiri di sini sesuai dengan kebutuhan dan standar yang sudah ada di analisis. Di sini adalah suasana bangunannya itu. Di atas kanan pojok itu merupakan suasana depan bangunan. Terus yang sebelah kiri atas pojok itu adalah suasana belakang bangunan. Sedangkan untuk perspektifnya aja itu dari samping, bisa dilihat dari bawah kanan pojok dan kiri bawah pojok. Dan terima kasih.